seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Gangguan bahasa. Gangguan bahasa merupakan salah satu bentuk kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi klien mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Secara umum, gangguan berbahasa dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu gangguan berbahasa karena faktor medis, yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi alat bicara. Yang kedua, gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial, yaitu adanya gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial, di mana seorang individu tinggal. Misalnya, gangguan yang disebabkan karena terpinggirkan dari interaksi lingkungan manusia sehingga individu yang bersangkutan tidak mendapatkan input bahasa sama sekali. Jenis-jenis gangguan berbahasa. Secara medial, ada 3 kelompok gangguan berbahasa antara lain. Yang pertama, gangguan berbicara. Yang kedua, gangguan berbahasa. Yang ketiga, gangguan berpikir. Ketiga jenis gangguan itu masih bisa disembuhkan sepanjang penderita mempunyai daya dengar yang normal. Selain itu, ada berbagai macam jenis gangguan berbicara pada anak-anak. Beberapa gangguan ini bisa dideteksi sejak dini sehingga hal ini tentunya akan memudahkan para orang tua untuk mencari solusi untuk menangani gangguan tersebut. Yang pertama, spektrum autisme adalah gangguan pada perkembangan otak dan saraf yang dimulai sejak awal masa kanak-kanak dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Seseorang dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berperilaku, dan belajar. Yang kedua, aprakasia lisan adalah masalah kesehatan yang tidak biasa. Kondisi ini terjadi ketika seorang anak mengalami kesulitan membuat gerakan mulut yang akurat ketika ia berbicara. 3. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Yang keempat, speech delay, lambat bicara, adalah kondisi ketika seorang anak mendapatkan suatu kesulitan dalam hal mengekspresikan perasaan atau keinginan pada orang lain. Hal ini tampak pada kesulitannya dalam berbicara secara jelas, terhambatnya pola komunikasi dengan orang lain, berbeda dengan anak seusianya, disebabkan kurangnya penguasaan kosakata. Kesimpulan, pada anak yang berusia 5-10 tahun sudah seharusnya dapat berbicara dengan lancar. Dalam tata cara pelafalan kosakata banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak, antara lain orang tua, keluarga, tetangga, teman-temannya, pihak agama, guru, dan media informasi seperti televisi. Orang tua harus berperan aktif untuk membiasakan anaknya berbicara sesuai dengan huruf dan pelafalannya. Kemudian dalam ketepatan dialek kosakata atau fonem dipelajari secara tidak langsung oleh sang anak melalui pengalamannya bersosialisasi dan ujaran-ujaran orang terdekatnya. Quasi vowel pelafalan sangat dipengaruhi dan didasari oleh sang orang tua dan penyempurnaan oleh guru di bangku sekolah.